Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana memahami dua timur dan dua barat yang diinformasikan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 17. Sementara yang kita ketahui yang namanya timur satu, barat satu, tapi disebutkan Allah menjaga dua timur dan Allah menjaga dua barat. Mari kita simak surat Ar-Rahman ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Tuhan yang menjaga dua timur dan Tuhan menjaga dua barat. Kalau dilanjutkan ayatnya yang berikut, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan? Tapi fokus kita adalah ayat 17. Apa maksud dua timur dan dua barat yang Allah jaga? Jadi bahasanya Rabb ya. Tuhan menjaga dua timur dan Tuhan menjaga dua barat. Misal kalau di depan adalah timur, di belakang barat, oke? Apa maksud Allah jaga dua timur dan dua barat itu? Maksudnya adalah Allah menjaga dua batas titik terbit matahari di timur. Dan Allah jaga dua batas titik terbenam matahari di barat. Pada tanggal 22 Desember, matahari terbit di titik timur 23,5 derajat dari khatulistiwa ke selatan. Adalah titik terjauh belahan selatan dari khatulistiwa. Nanti terbenamnya juga di titik barat, terbenamnya matahari itu dari khatulistiwa ke selatannya 23,5 derajat. Bolehlah itu disebut titik satu di timur, lalu terbenam di titik satu di barat. Nanti sudah Desember, Januari, Februari, Maret, matahari lalu lintasnya di khatulistiwa. April, Mei, Juni. Juni, pada bulan Juni, di tanggal 21 Juni, matahari terbit dari khatulistiwa ke utara 23,5 derajat. Di sini dia paling utara di tanggal 21 Juni. Lalu terbenamnya nanti juga di barat, belahan utara dari khatulistiwa juga 23,5 derajat. Maka di tanggal 21 Juni disebut titik terbit dan titik terbenamnya adalah timur 2 dan barat 2. Kalau di Desember tadi, timur 1, tanggal 22 Desember, terbenamnya juga di barat
1. Jadi 1, 2. Terbenamnya 1, 2. Artinya adalah bahwa matahari itu terbit dan terbenam berpindah-pindah, tapi Allah jaga batasnya itu. Tidak boleh matahari lewat lagi ke selatan. Dari ketentuan yang sudah Allah takdirkan batasnya hanya 23,5 derajat ke selatan. Begitu pula tatkala terbit dan terbenamnya itu agak di belahan utara, hanya boleh sampai pada hitungan 23,5 derajat pula ke utaranya, tidak boleh lebih lagi. Inilah yang keseimbangan jalannya matahari itu ya. Untuk keseimbangan pula di bumi, sekiranya matahari ini di bulan Desember ya, kalau lihat tidak surut lagi setelah tanggal 22 Desember, masih jalan ke selatan lagi, tentu bekuan di paling selatan, kutub selatan, akan mencair bekuan es itu. Maka air laut akan naik. Sedangkan di belahan utara, karena matahari terlalu jauh di belahan selatan, maka sebahagian di belahan utara itu akan terjadi pembekuan air laut. Kalau air laut beku, bagaimana nasib ikan? Tentu semuanya mati. Karena terlalu dingin. Jadi supaya itu tidak terjadi, Allah jaga atau Tuhan yang menjaga dua batas terbit dan terbenamnya atau dua batas lalu lintas deklinasi matahari itu. Tidak lebih dari 23,5 ke selatan, tidak pula lebih 23,5 ke utara. Ini yang untuk menjaga keseimbangan itu. Jadi kalau matahari di belahan selatan 23,5 derajat, maka kutub utara dengan kedinginannya tetap terjaga. Dan kutub selatan ya, dengan kedinginannya paling selatan bisa terjaga. Sedangkan kutub utara juga tidak ada pembekuan yang di belahannya agak dekat dengan, misalnya dengan belahan khatulistiwa seperti Arab Saudi, Inggris, Jepang, ya tidak akan beku pula air lautnya kalau hanya matahari itu sampai 23,5 derajat. Inilah keseimbangan ya. Tentu bisa diperluas kajian ini, tapi untuk dimaklumi, saya kira ini harus kita syukuri betapa Allah maha bijaksananya mengatur lalu lintasnya jalan matahari. Dan di sini pula ingin saya katakan, untuk bahasan lebih menarik, penyebab jadwal salat tidak sama setiap harinya itu karena lalu lintas matahari itu berpindah-pindah. Nanti sudah sampai pada titik akhir, dia surut lagi. Misalnya ya, mengapa waktu zuhur dan waktu salat lainnya di bulan November kok terasa cepat ya untuk wilayah Indonesia yang dekat dengan khatulistiwa. Tapi begitu Desember, Januari, jauh berbeda. Waktu zuhur sekarang ya mendekati 12:30 atau pukul 12 lewat. Mendekati ya setengah jam. Sedangkan di bulan November, ya awal dan sampai pertengahan itu, waktu zuhur pukul 12:05, sebentar sekali. Jadi jawabannya adalah
karena deklinasi matahari tidak selalu sama setiap hari. Maka gunakan jadwal salat untuk membantu kita tidak terlambat dalam salat dan bisa diagendakan kerja, acara-acara, lihat jadwal salat. Sehingga begitu acara sangat menarik misalnya, namun tetap mengutamakan jadwal salat. Demikian pemahaman ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.